Tahun ini SDN Tunggul Irang Ulu hanya ada 7 siswa baru. Sindikat pencuri nasabah bank ditangkap polisi. Tiga pemain baru Liverpool latihan hadapi musim baru. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Jumat 18 Juli 2025. Selain tiga sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita di Kompas Kalsel pagi hari ini saudara, fenomena kekurangan murid pada tahun ajaran baru terjadi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Salah satunya di Sekolah Dasar Negeri Tunggul Irang Ulu yang tahun ini hanya mendapat 7 siswa baru. Tahun ajaran baru sudah dimulai, namun di Sekolah Dasar Negeri Tunggul Irang Ulu, Martapura, Kabupaten Banjar, jumlah peserta didik baru hanya 7 orang. Jumlah ini makin turun dibandingkan tahun lalu yang masih mencapai 9 siswa baru. Hingga kini, total jumlah siswa di SDN Tunggul Irang Ulu sebanyak 38 orang, terhitung dari kelas 1 hingga kelas 6. Penurunan jumlah murid dipengaruhi banyak faktor. Diakui sekolah dipicu karena orang tua yang memilih menyekolahkan anak mereka di sekolah agama. Mungkin ya pilihan orang tua murid juga, Pak. Anak kemana gitu, nah. Jadi mungkin anak ke sekolah agama atau apa. Tapi kami memang rata-rata sekitar 7, 8, 9 orang setiap tahunnya itu. Penyebabnya tuh mungkin motivasi orang tuanya kalau anak sekolah selain yang di sini nih, bisa sekolah keluar atau apa. Meski sudah menjalani aktivitas belajar mengajar, pendaftaran masih dibuka hingga Agustus. Upaya ini dilakukan agar bisa terpenuhinya ruang kelas di sejumlah sekolah yang mengalami kekurangan. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Di tahun ajaran baru kali ini, siswa baru di SD Negeri 6 Cempaka juga belum penuhi kuota. Kondisi geografis sekolah yang ada di tengah kampung KB dinilai pengaruhi jumlah murid. SD Negeri 6 Cempaka belum bisa penuhi kuota murid baru. Dari target 28 siswa perombongan belajar, tahun ini sekolah dasar dengan kurikulum Cambridge ini hanya mampu mendapat 20 murid baru. Jumlah ini tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya yang menerima 21 siswa. Menurut kepala sekolah, kondisi geografis dan lingkungan kampung KB di sekitar sekolah membuat usia sekolah menurun dan memengaruhi kondisi ini. Kita memang tahu kondisi SDN 6 Cempaka adalah salah satu wilayah yang bisa dikatakan di pinggir. Jadi untuk SPMB-nya pun ini bisa dikatakan yang terbatas. Dari total kuota yang diharapkan 28 per rombel, ini tahun ini kita hanya bisa memenuhi sampai dengan 20 siswa. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru mengakui memang masih ada sekolah yang belum memenuhi kuota rombel meski pendaftaran telah diperpanjang. Namun dibanding tahun sebelumnya, sejumlah sekolah tahun ini lebih banyak terpenuhi kapasitasnya seperti SMP 13 Cempaka yang sebelumnya masih menyisakan kuota sudah bisa memenuhi target. Alhamdulillah lebih bagus, lancar. Semua ya, kepala sekolah, proktor, kami mengucapkan terima kasih juga yang telah bekerja keras semua kepala sekolah di Kota Banjarbaru. Pihaknya menilai SPMB tahun ini berjalan lancar
Jika dibandingkan tahun sebelumnya, progresnya juga lebih baik karena angka sekolah yang kekurangan siswa cenderung turun. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara itu, saudara, implementasi gerakan masyarakat dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dicanangkan di Banjarbaru. Gerakan ini menanamkan kebiasaan perilaku hidup sehat kepada siswa. 400 siswa sekolah dasar dari perwakilan 15 sekolah di Kecamatan Cempaka ikuti kegiatan gerakan masyarakat 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan kebiasaan perilaku hidup sehat, meningkatkan kesadaran pentingnya aktivitas fisik, hingga makan sehat dan bergizi. Beberapa kegiatan yang dibiasakan seperti bangun pagi, berolahraga, makan sehat, gemar bermasyarakat, dan tidak tidur larut malam. Ini dicanangkan di Kecamatan Cempaka, dihadiri kurang lebih hampir sekitar 15 sekolah. Harapannya bahwa nanti dari gerakan ini anak-anak kita menjadi agen perubahan hidup sehat, pola sehat, baik di sekolah maupun di rumah dan di lingkungan. Program nasional ini juga dipastikan dilakukan di semua sekolah sekota Banjarbaru. Nantinya, cek kesehatan gratis juga akan dilakukan di sekolah-sekolah oleh 10 puskesmas di Banjarbaru. Pemeriksaan kesehatan akan terintegrasi dari penyakit menular dan tidak menular, imunisasi, hingga tes kebugaran. Yang jelas kita menginginkan selalu berkelanjutan dan kemudian perubahan pola hidup kita bisa dibudayakan mulai sejak dini. Jadi PKBS-nya bisa dilaksanakan dari sejak dini. Program ini diharapkan berkelanjutan sehingga penerapan pola hidup bersih dan sehat bisa dibiasakan sejak dini. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi lainnya. Data UMKM di Kabupaten Banjar masih jauh dari akurat. Untuk memperbaiki ini, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan mulai menggelar bimbingan teknis pendataan UMKM di 17 kecamatan. Data UMKM di Kabupaten Banjar masih belum sesuai kondisi di lapangan. Data pada Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) menunjukkan hanya 27.000 UMKM non-pertanian yang tercatat. Padahal potensi sebenarnya diperkirakan lebih dari 65.000 pelaku usaha. Untuk itu, Pemkab Banjar melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan melakukan bimbingan teknis kepada 25 enumerator yang akan diterjunkan ke lapangan. Pada tahap pertama, mereka akan ditugaskan melakukan pendataan di 17 kecamatan dengan target mencapai 5.000 data UMKM baru. Enumerator yang direkrut merupakan warga lokal yang telah terbiasa melakukan survei dan pendataan di berbagai instansi. Data potensi kita ada 65 sampai 67 ribu. Tetapi yang baru masuk ke dalam Sistem Informasi Data Tunggal Indonesia UMKM itu baru 27 ribu. Jadi masih ada data yang belum masuk. Nah, tahun ini kita data minimal kita bisa menambah data sekitar 10 ribuan. Nah, yang kita data inilah mereka yang belum terdata pada saat pendataan tahun 2022. Tahun ini kita targetkan 10.000 data bisa dilakukan oleh enumerator sebanyak 25 orang. Tahap pertama ini 5.000, nanti tahap kedua 5.000 lagi. BIMTEK ini memfokuskan pelatihan teknik pendataan dan penggunaan aplikasi digital yang digunakan enumerator di lapangan. Targetnya, pada tahun ini dapat dikumpulkan 10.000 data UMKM baru yang belum tercover dalam pendataan tahun 2022. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi lainnya. Sebulan terakhir, harga beras mengalami kenaikan di tingkat agen dan pengecer di Pasar Samarinda. Akibat kenaikan harga, warga mengurangi jumlah pembelian beras mereka. Harga beras di pedagang Pasar Segiri Samarinda sejak 1 bulan terakhir sudah mengalami kenaikan. Hampir seluruh jenis beras di salah satu toko sembako ini.
Kenaikan harga di kisaran Rp1.000 untuk beras yang dijual per kilogram. Sementara untuk kemasan 25 kg di toko ini mengalami kenaikan hingga Rp5.000. Beras di toko ini pun didatangkan dari Pulau Jawa. Kalau per kilonya pura-pura 19, bagian 18, jempol 17. Oh, itu kemarin sebelumnya Kalau sebelumnya jempol 15, 16. 16 jadi 17. Ya, Beras yang karungan? yang naik hanya 25. Oh, yang 25. Ya. Dari berapa itu, Kak? Dari 355 naik 360 yang jempol, bagian 360. Dulunya 355, sekarang naik 5.000, 360. Sementara itu, kenaikan harga juga dirasakan warga di tingkat pengecer di salah satu kios Pasar Segiri. Harga beras naik hingga Rp2.000 per kilogram. Harga jual semula Rp16.000 kini naik menjadi Rp18.000 untuk jenis pandan wangi. Akibat kenaikan harga, pembeli mengurangi belanja mereka. Iya, naik sekali. Naik sekali, Bu. Iya. Biasanya kalau naik begini belinya gimana, Bu? Iya, beli sedikit-sedikit aja. Beli sedikit-sedikit aja. Biasanya kan beli per karung. Per karung. Iya, per karung biasanya 3 tapi sekarang kan naik sekali jadi Ini belinya berapa ini, Bu? 5 kilo aja. 10 kilo. Oh, 10 kilo. Naik berapa, Bu, beras ini? Per kilonya? Naik 20.000 Oh, itu per 20.000? per 10 kilonya. Warga berharap pemerintah dapat mengatasi kenaikan harga yang sudah terjadi cukup lama ini. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Sindikat pencuri nasabah bank ditangkap polisi. Usai jeda, sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel. Sindikat pencuri nasabah bank di Samarinda ditangkap polisi. Pelaku merupakan residivis kasus serupa dari Sumatera Selatan yang baru saja bebas. Ketiga pelaku yang digelanggang polisi ini merupakan sindikat pencuri yang menyasar nasabah bank usai melakukan penarikan uang. Pada 3 Juli lalu, para tersangka ini memecahkan kaca mobil dan berhasil membawa uang tunai Rp45 juta di Jalan Abdul Muthalib, Samarinda. Saat itu korban sedang makan usai menarik uang di bank. Pelaku dengan peran masing-masing sudah menarget korban ketika keluar dari bank dan mengetahui membawa sejumlah uang. Para pelaku ini berinisial SB, VA, dan HR, merupakan residivis kasus serupa asal Sumatera Selatan yang baru saja bebas. Sebelumnya pelaku berhasil kabur ke NTT. Polisi berhasil menangkap mereka di NTT. Naas, salah satu tersangka, tewas karena terjatuh dari plafon saat menghindari pengejaran polisi di hotel tempat mereka bersembunyi. Pencurian dengan pemberatan dengan modus operandi, yaitu dengan memecahkan kaca mobil dari korban. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa pengungkapan ini yang kita lakukan adalah sindikat yang melakukan aksinya antar provinsi. Kelompok yang bisa kita ungkap ini merupakan kelompok dari sindikat pecah kaca yang berasal dari wilayah Sumatera bagian selatan. Kini, pelaku terancam hukuman pidana penjara dengan ancaman maksimal 7 tahun. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur.
Saudara Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur ungkap kasus kejahatan siber berupa pemerasan seksual daring. Seorang pemuda jadikan remaja berusia 15 tahun asal Swedia sebagai korban pemerasan. Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur ungkap kasus kejahatan siber berupa pemerasan seksual daring. Tersangka dalam kasus ini merupakan pemuda asal Balikpapan berinisial AMZ 20 tahun terhadap remaja 15 tahun asal Swedia. Awal kenal, keduanya bertemu di salah satu game online. Semakin merasa intens karena perhatian tersangka. Korban diperdaya dengan mengirimkan foto dan video tidak senonoh sebanyak 36 buah. Foto dan video inilah yang digunakan tersangka memeras korbannya dan keluarga korban yang tinggal di negara Swedia sebesar $500. Namun keluarga korban hanya memberikan $50. Tak terima perlakuan tersangka, orang tua korban melaporkan hal tersebut melalui KBRI Indonesia di Swedia, sehingga tersangka ditangkap. Saat dilakukan penangkapan, pihak keluarga korban memaafkan tersangka dan menempuh restoratif justice. Dan tersangka lepas dari jerat hukum. Pelaku pemerasan mengaku bernama AMZ, tinggal di Balikpapan, dengan menggunakan nomor telepon Indonesia dan akun Roblox serta akun aplikasi Discord dan terakhir akun Instagram. Sementara di hadapan awak media, tersangka mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada keluarga korban. Selanjutnya, saya sebagai pelaku dengan berinisial nama AMZ, saya mengakui kesalahan saya dan saya menyesal telah melakukan hal seperti itu dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Dan jika saya mengulanginya lagi, saya bersiap bertanggung jawab ke ranah hukum. Polisi menyita sejumlah gadget diduga berisi foto dan video tak senonoh korban. Seperti laptop dan sejumlah HP. Foto maupun video korban diakui belum disebar kemanapun atau pihak manapun. Hal inilah yang juga membuat ringan tersangka. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, pemerintah mengimbau masyarakat untuk menggunakan jalur resmi dalam mencari kerja di luar negeri. Hal ini agar hak-hak sebagai pekerja migran tetap terlindungi. Bekerja di luar negeri atau menjadi pekerja migran jadi salah satu pilihan bagi para pencari kerja. Dengan peluang itu, masyarakat diimbau waspada terhadap penyaluran tenaga kerja ilegal atau tidak resmi. Masyarakat diminta mewaspadai tawaran bekerja dari sejumlah negara seperti Kamboja dan Thailand. Jadi yang parah ini yang ada markas online-nya itu kan katanya, nah itu mungkin semua tahu, sudah viral. Ya memang itu harus waspada, makanya harus mengikuti melalui pengelolanya ini, Badan PMI ini. Nah, itu. Untuk memastikan keamanan peluang kerja di luar negeri, jalur resmi dalam mencari kerja ke luar negeri, salah satunya dapat melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Melalui jalur resmi, para calon pekerja migran akan mendapatkan pelatihan, pembekalan, dan perlindungan hukum yang jelas. Naufal Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan.